Shalom dan selamat bertemu di dalam program Pelita Wanita, satu wadah rohani khusus untuk membicarakan topik-topik kekeluargaan dan rumah tangga bersama dengan saya Puan Farah Nata. Sahabat yang dikasihi, kerja rumah adalah untuk semua orang. Rumah ini tidak hanya dilakukan oleh para wanita atau ibu sahaja. Setiap rumah selalunya dipenuhi dengan anak-anak dan suami. Kadang-kadang ia juga dipenuhi dengan ahli keluarga dan tetamu yang lain. Sejak sekian lama, pengurusan kerja-kerja rumah ini sering dilabelkan sebagai pekerjaan wanita. Sebagai seseorang yang melihat rumah itu sebagai tanggung jawab utama, maka setiap wanita akan berusaha memastikan segala tuntutan pengurusan rumah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, haruslah diingat bahwa perintah Alkitabiah yang berkaitan dengan membesarkan anak-anak dan menguruskan hal ehwal rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Pekerjaan utama kita sebagai wanita mungkin adalah rumah tangga kita, dan tanggung jawab yang besar itu mungkin telah menjadikan kita sebagai orang yang paling banyak menanggung kesemua urusan rumah tangga itu. Tetapi itu tidak bermakna kita adalah satu-satunya pekerja di rumah. Oleh karena kerja rumah adalah untuk semua orang, maka identiti kita sebagai istri dan ibu tidak akan terhakis sekiranya suami kita dapat menolong melakukan kerja-kerja di sekitar rumah itu. Kita harus dapat memahami dan menerima bahwa dia juga merupakan penyumbang utama dalam pembangunan dan pertumbuhan rumah tangga. Para bapak secara tradisional juga telah terlibat dalam penjagaan anak dan pengurusan rumah seperti para ibu, tetapi mungkin dengan cara yang berbeza. Dalam masyarakat di mana pertanian adalah merupakan industri utama, setiap orang harus mempelajari beberapa aspek pekerjaan rumah, termasuklah ibu dan bapak. Hanya ketika sang bapak pergi bekerja dan ibu harus tinggal di rumah untuk membesarkan anak-anak, maka perbezaan yang jelas mengenai siapa yang melakukan kerja-kerja rumah itu sudah semakin dinyatakan. Oleh itu, biarkanlah suami kita menolong. Mungkin mereka tidak akan dapat melakukan tugas-tugas tertentu seperti yang kita lakukan, tetapi rumah itu juga adalah miliknya dan anak-anak juga adalah miliknya. Kita semua adalah sebahagian daripada unit kolektif yang disebut rumah tangga. Ini memerlukan pemahaman yang baik serta semangat setia kawan dan kerjasama yang jitu di antara suami istri. Apa yang penting adalah pada akhirnya nanti kita tidak akan dinilai melalui seberapa kerap kita membersihkan lantai, seberapa banyak bunga yang kita tanam di halaman rumah kita, seberapa banyak aktiviti yang dilakukan bersama anak-anak kita, atau seberapa sedapkah makanan yang kita masak setiap hari. Kita bahkan tidak akan dinilai sama ada kita telah membahagikan kerja-kerja rumah dan penjagaan anak-anak mengikut tanggung jawab yang telah diberikan. Perkara-perkara ini mungkin adalah baik dan bermanfaat,
tetapi tidak akan dapat menyelamatkan kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Marilah kita terus memfokuskan tanggung jawab kita kepada Tuhan dan berserah penuh kepada kepimpinannya di dalam pengurusan rumah tangga kita. Janganlah kita terlebih bekerja sehingga begitu terbeban dan keletihan dan tidak mempunyai cukup waktu untuk bertumbuh di dalam kerohanian dan iman kita. Bersama-samalah memikul tugas dan amanah rumah tangga yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan suami istri, dan lakukanlah dengan sebaik mungkin, sama seperti kita memberikan segala kemuliaan dan penghormatan itu kepada Tuhan. Sekian saja untuk kali ini, dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.